pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi yang sangat indah. Kami boleh menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga kami tetap dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Bapa, pagi ini kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Tuhan, ajar setiap kami lewat perkataan firman-Mu, agar kami boleh diubahkan dan kami semakin hari menjadi pribadi yang semakin berkenan dan menyukakan hati Engkau. Ajar kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya. Dan kami siap diberkati, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar sebuah tema yang menarik, yaitu air mata kejujuran. Mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Menarik sekali bahwa di dalam ayat ini dikatakan bahwa orang yang jujur itu dipimpin oleh ketulusannya. Di dalam terjemahan bahasa yang lain, Bapak Ibu, dipakai kata integrity atau integritas. Artinya orang yang jujur itu selalu ada di dalam integritas. Artinya dia benar-benar menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang apa adanya. Bukan hanya di mata Tuhan kita berkata A, tetapi di hadapan manusia kita berkata B. Atau kita berkata A di depan manusia, tetapi lain di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, orang yang punya integritas adalah orang yang di mata manusia dan di mata Tuhan itu sama. Dengan kata lain, orang yang punya integritas adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, mari kita lihat Amsal pasal 14 ayat yang kedua, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Dengan jelas firman Tuhan berkata, jadi orang yang jujur itu adalah orang yang takut akan Tuhan, karena ia tidak akan pernah berdusta di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu artinya dia punya integritas. Dan mari kita lihat di dalam sebuah peristiwa di mana pada waktu itu Nathan menegur Daud. Nabi Nathan memperingatkan Raja Daud. Mari kita akan lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Saudara, siapa yang tidak pernah tahu kisah Raja Daud? Seorang raja yang begitu sangat hebat, raja yang terkenal dengan kepahlawanannya, menumbangkan seorang Goliat, tentara yang paling dikagumi oleh bangsa Filistin. Daud begitu sangat ternama pada waktu itu. Tetapi siapa menyangka seorang raja yang perkasa, yang hebat, yang ternama, tetapi ia melakukan sebuah kesalahan. Ia mengambil istri daripada Uria dan ia berzina dengan Batseba. Dan ketika ia telah melakukan hubungan gelap itu, maka Nabi Nathan dipakai Tuhan untuk memperingatkan Raja Daud. Dan yang luar biasa,
Di ayat tadi kita bisa melihat Daud berkata apa adanya. Daud adalah seorang yang jujur, Bapak Ibu. Dan saya percaya hari itu dia benar-benar menangis. Dia benar-benar menyesali apa yang ia sudah lakukan. Dan dia sadar akan apa yang sudah diperbuatnya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-51, coba kita lihat di ayat yang kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Dan mari kita lihat ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu. Di ayat yang ke-8, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini adalah sebuah ucapan Raja Daud. Bagaimana Raja Daud benar-benar menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Hatinya sangat tulus. Ia punya integritas. Tidak ada kecurangan dalam hidupnya. Tidak ada yang disembunyikan dalam kehidupannya. Apa yang dilakukannya di tempat yang tersembunyi, ia memberitakan itu. Ia menyampaikan itu. Ia mengakui semua perbuatannya. Dan di hadapan Nabi Nathan, ia mengakui dosanya. Ia menyampaikan cerita itu. Dan di hadapan Tuhan pun, ia mengambil sebuah sikap. Dengan kerendahan hatinya, ia menyesali dosa-dosanya. Dan ia sadar akan pelanggarannya. Dan ia jujur di hadapan Tuhan. Dan mengakui semua kesalahannya. Saudara, saya yakin air mata Daud adalah air mata kejujuran. Tidak semua orang bisa melakukan seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi jika hari ini Anda menangis untuk sebuah kejujuran, Anda menangis karena memang Anda harus mengakui apapun di hadapan Allah. Dan mungkin Anda juga menangis di hadapan manusia untuk mengakui apa yang Anda sudah lakukan. Percayalah saudara, sekalipun memang harga yang dibayar itu mahal, terkadang ketika kita jujur, belum tentu manusia itu menerima kejujuran kita. Belum tentu manusia mempercayai kita. Belum tentu suami kita, istri kita, teman kita, kekasih kita, teman kerja kita mengakui dan menerima apa yang sudah kita sampaikan. Saudara, ini memang harga yang dibayar untuk sebuah kejujuran. Tetapi percayalah, sekalipun kita mungkin ditolak manusia, sekalipun mungkin manusia tidak menghargai kejujuranmu, air mata kejujuranmu tidak mendapatkan nilai, tidak mendapatkan tempat di hati siapapun. Tapi percayalah, ada sepasang mata, ada satu pribadi Tuhan yang mengerti ketulusan itu berawal atau berujung dari apa yang namanya integritas. Artinya Tuhan tahu integritas kita. Kalau kita benar-benar menjadi pribadi yang berintegritas dan kita jujur, maka tidak perlu Anda takut. Kita percaya bahwa Tuhan melihat hati kita yang jujur. Tuhan melihat pengakuan kita yang jujur. Sekalipun manusia mungkin tidak menghargai arti kejujuran kita, tapi Tuhan sangat memberikan apresiasi kepada sikap, kepada sebuah respon hati kita yang sungguh-sungguh kita benar-benar punya integritas dan kita jujur dan kita tidak ada kecurangan dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata seorang pengkhianat itu berjalan dalam kecurangannya. Artinya orang yang berkhianat adalah orang yang tidak pernah jujur dalam hidupnya.
Mari Bapak Ibu, pagi ini tetaplah kuat, tetaplah semangat. Mungkin hari ini Anda menyesali setiap kesalahanmu. Mungkin hari ini Anda ditolak oleh manusia. Tetapi percayalah, engkau berharga di mata Allah. Engkau tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Lebih baik ditolak manusia daripada ditolak Tuhan, Bapak Ibu. Mari hari ini tetaplah percaya dan semangat. Setiap air mata kejujuranmu tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan menghargai sebuah pertobatan. Tuhan menghargai apa yang namanya kejujuran. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.